Jadi berita-berita hoax itu adalah berita yang seringkali memainkan emosi kita gitu. Dibawa terlalu senang, dibawa terlalu sedih, itu biasanya ya. Kenapa dia bernama smartphone atau telepon pintar? Setidaknya itu adalah untuk kita juga bisa ikut pintar untuk menggunakan itu. Misalnya, oke, saya marah dengan berita ini. Oke, saya kecewa dengan berita ini. Itu membuat logika kita di sisi otak kita yang bertugas untuk mengirimkan sinyal logis, dia akan kembali bekerja. Benar. Kampanye itu juga akan sangat mempengaruhi. Jangan sampai beberapa tahun yang lalu sudah sempat kejadian kan, yang diberitakan santai-santai saja di sana, sementara keluarga berantakan gitu. Kita tidak mudah ya untuk bisa tiba-tiba, ayo jangan berbuat nyebarin hoax, itu tidak mudah seperti itu, karena bagaimanapun juga bisa jadi itu satu hobinya dia, itu talentanya dia. Halo Tribuners, bertemu lagi di Cakap Sana, Cakap Sini bersama saya Zelin dari mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Poppy Dian Atarini. Benar? Betul. Nah, ini saya manggilnya ibu, kakak, atau tante ya? Boleh, bebas. Gimana? Ibu Poppy ya. Kakak Zelin saja. Ibu Poppy, relawan Mafindo Surabaya. Betul sekali. Oke, kita kali ini akan berbincang-bincang ringan ya Bu ya. Kali ini tema kita etika bermedia sosial, mengajari jemari berempati. Berempati. Empati. Ini soalnya anak-anak muda susah banget ya empati sekarang Bu. Masa sih? Iya. Apa susahnya kadang buat apalagi anak-anak? kayak kalau lagi emosi, lagi suasana hatinya nggak gemes. benar. Gitu. Kita awal mau tanya tujuan orang untuk membuat atau menyebarkan hoax itu apa sih Bu? Sebetulnya tujuan dari orang atau siapapun ya yang membuat hoax itu adalah satu, dia pengen mempengaruhi orang lain. Memindahkan apa yang dia rasakan, opini apa yang dia punya, yang belum tentu kebenarannya, supaya orang lain ikutan sama dia gitu. Kakak Sally. Kan orang-orang zaman sekarang itu sudah pandai membedakan mana berita hoax dan berita asli. Tapi kenapa sih masih bingung gitu membedakannya? Mungkin ada ciri-cirinya berita hoax, berita palsu itu ya apa gitu Bu? Paling gampang kalau kita amati berita hoax atau berita palsu itu dia terlalu lebay biasanya, terlalu menyenangkan, terlalu menyedihkan, terlalu bikin kita baper gitu ya. Jadi berita-berita hoax itu salah satu ciri yang paling gampang dititeni. Apa ya dititeni? Ditunggu. Iya. Dititeni itu ditandain gitu kan ya. Gitu. Ditandain itu adalah dia itu sesuatu yang berlebihan. Jadi membuat kita terlalu senang. Selamat, Anda berhasil mendapatkan hadiah senilai 200 juta. Ngebayangin 200 jutanya dari siapa gitu ya. Gede banget juga. Atau tiba-tiba ada berita yang membuat kita sedih. Misalnya artis siapa meninggal dunia. Padahal dia baik-baik saja gitu kan, itu yang membuat kita menjadi terbawa emosinya. Jadi berita-berita hoax itu adalah berita yang seringkali memainkan emosi kita gitu. Dibawa terlalu senang, dibawa terlalu sedih, itu biasanya yang menjadi ciri khas. Atau biasanya juga kata-kata yang sering muncul, viralkan gitu kan. Bener sebarkan banget. Anda orang ke 3.475 yang akan menyebarkan, kalau tidak Anda akan mendapatkan musibah 7 turunan, 7 tanjakan, dan 7 tikungan, misal seperti itu gitu. Kan orang-orang males juga ya kadang baca itu. Betul. Salah satu penyebabnya ya Bu ya. Orang baca aja udah ditakut-takutin. Iya, ditakut-takutin, malas baca, langsung nge-share upload nggak benar kan. Itu yang sebetulnya sering kejadian sih. Karena tidak membaca dengan tuntas itu adalah salah satu paling mudah kita untuk menyebarkan hoax. Jadi kita baca judulnya doang nih, Selin jomblo, asik gitu kan, langsungnya ya buat share gitu kan. Padahal nggak tahu aslinya ya Bu ya, belum padahal dicek. Dalam dari ketika klik berita Selin jomblo itu ada prestasinya Selin apa aja, kemudian ada jualan panci juga di situ, kadang-kadang seperti itu. Jadi biasakan untuk membaca dengan tuntas, itu saya. Kalau solusi buat orang yang malas baca, malas cari sumber infonya, itu gimana caranya biar untuk ngecek itu berita asli atau palsu, gimana sih Bu? Jual gadgetnya.
Susah Bu jawabannya langsung jual gadget. Dia mah percuma kan, kadang kita menggunakan smartphone, menggunakan gawai, menggunakan gadget. Kenapa dia bernama smartphone atau telepon pintar? Setidaknya itu adalah untuk kita juga bisa ikut pintar untuk menggunakan itu. Bagaimana kita mencek apa berita apa yang kita terima, tidak sekedar langsung mempercayai, kemudian juga kita mau mencari tahu ini berita benar atau tidak, seperti itu. Jadi jangan, kalau kita punya handphone yang pintar atau gadget atau gawai yang keluaran terbaru, yang canggih, yang segala macam, bahkan kadang berapa jumlah pori-pori kita aja kebaca gitu kan. Kebaca ya. Itu Banget. ya jangan dipakai aja gitu, sayang aja kayak gitu. Kalau misalnya apa sih yang harus kita lakukan kalau kita tahu ada berita hoax yang udah menyebar? Contohnya kayak kasus Kanjuruhan kemarin kan ada berita yang nyebarin penjual dawet, padahal itu kan nggak tahu asli atau enggak, tapi karena ada sisi yang mendukung dan sisi yang tidak suka, itu langsung nge-share, padahal aslinya itu kan tidak ada Bu. Itu gimana cara kita menanggapin? Betul. Kalau kita sekali lagi berita-berita hoax atau berita-berita bohong ini yang dimainkan adalah emosi, yang dimainkan adalah perasaan. Begitu kita terima berita hoax, satu hal yang paling gampang kita lakukan adalah berdiam diri. Diam diri, nggak memberi tanggapan dong. Nggak usah, cuekin aja gitu. Berarti ini beritanya nge-stuck dong, tidak berkembang. Diamin aja dulu. Terus kemudian kita mencoba menanyakan pada diri kita, benar nggak sih ini berita? Gitu. Berarti tergantung dengan suasana hati kita lagi, atau bagaimana tuh? Betul. Jadi ketika lagi suasana lagi up and down, jangan sampai kemakan berita-berita seperti itu, udah langsung di-hap aja sama si berita hoaxnya. Jadi kita tandain sama diri kita, senang nggak sih kita dengan berita itu, sedih nggak sih, happy nggak dengan berita itu. Karena ketika kita menerima berita yang mempengaruhi perasaan, itu ada akal sehat yang terblok biasanya, ada logika yang terblok. Bener banget. Kita tiba-tiba langsung mempercaya berita itu tanpa tidak mau lagi untuk berusaha mencari tahu lagi sumber-sumbernya, ini benar atau tidak. Nah, ketika kita berusaha sudah menandai apa yang kita rasakan, itu dengan dikatakan ya, misalnya, oke, saya marah dengan berita ini, oke, saya kecewa dengan berita ini. Itu membuat logika kita di sisi otak kita yang bertugas untuk mengirimkan sinyal logis, dia akan kembali bekerja. Benar banget. Begitu paling Jadi tidak. tergantung suasana hati lagi. Betul, suasana solusinya hati. Kalau lagi gak enak hati, udah nggak usah buka sosmed gitu. Betul. Nggak usah cari-cari berita-berita juga perlu itu. Bu Popi sendiri pernah nggak sih nemuin berita hoax yang hampir Bu Popi percaya gitu? Kalau menemui beberapa kali pernah, tapi kalau untuk mempercayai, kayaknya saya masih belum sampai sebegitunya percaya, biasanya gitu kan. Soalnya sudah berpengalaman mungkin Bu. Bukan berpengalaman juga, karena tidak ada yang terlalu membuat senang, tidak sedih juga tidak. Berarti netral, kayaknya tidak berpihak kemana-mana ya. Salah, perasaannya mungkin Bu harus ditanya. Ini apakah saya masih punya perasaan atau enggak kan kayak gitu. Jadi itu perilaku apa sih Bu yang kayak menuju ke arah penyebaran hoax atau anti hoax tuh gimana? Perilaku apa yang harus kita lakukan atau yang kita hindari seperti itu? Oke, perilaku yang kita hindari, nah ini hoax itu paling gampang, paling ya tadi kalau kita bercerita kalau hoax itu adalah bermainnya adalah di perasaan, kita harus bisa ambil jeda ya ketika kita membaca berita hoax, jangan terbawa emosi, apalagi masa-masa seperti sekarang. Masa-masa seperti ini tuh nanti akan ketemu kita dengan masa-masa kampanye, itu juga wow. Waduh, ini lagi panas-panasnya ya, hot-hotnya tentang kampanye saja ini. Ya, kampanye itu juga akan sangat mempengaruhi. Jangan sampai beberapa tahun yang lalu sudah sempat kejadian kan, yang diberitakan santai-santai saja di sana, sementara keluarga berantakan gitu kan, tiba-tiba nama kita tidak ada di KK gitu. Aduh, kan. Dicoret, dihilangkan gitu ya Bu, karena perbedaan apa nih? Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan dan sebagainya. Nah itu jangan sampai, itu adalah perilaku-perilaku dari kita yang bisa kita lakukan adalah ambil aksi. Biasanya yang pertama itu kalau kita menerima berita hoax itu ambil aksi. Aksi yang paling gampang adalah kalau terima berita hoax, lupakan. Cuekin. Tapi kan anggap tidak orang ada. tuh susah Bu untuk melupakan karena tergantung emosinya, tergantung suasana hati kan susah. Itu mungkin ada tipsnya lah apa gitu. Kalau melupakan atau apalagi berita yang berkaitan dengan sesuatu yang pernah nyangkut di hati kita, itu paling susah memang melupakan.
Nah, kalau kita tidak bisa melupakan atau tidak bisa menguburkan berita-berita yang kita terima adalah cermati isinya. Kita cermati isinya. Apakah berita ini benar, apakah berita ini tidak, kemudian validasi. Mencari kebenarannya dulu ya, Cari Bu. kebenaran Cek dulu. dan recheck. Cek dan recheck. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau sudah masih terus diserang dengan berita-berita hoax seperti itu, mau nggak mau apalagi, ini tindakan paling terakhir biasanya adalah melaporkan. Kan banyak sekarang yang dihujat, dihasut, akhirnya dia berbuntut dengan tindakan hukum. Ingat, bagaimanapun juga kita ada undang-undang ITE. Tanggapan Ibu apa sih tentang orang yang udah tahu itu berita hoax tapi tetap di-share? Entah karena itu emang dia nggak mendukung, misalnya ada satu sisi nih tentang siapalah melakukan kejahatan, dia nggak suka tapi itu bukan suatu kebenaran, terus tetap di-share. Itu gimana tanggapannya Ibu tuh? Baik sekali dia ya. Waduh, kalian mengurus hidup orang ya. Benar, dia punya kebaikan yang luar biasa, punya waktu yang banyak sekali untuk bisa nge-share seperti itu. Nah, sebetulnya orang-orang seperti ini itu ya kita tidak mudah ya untuk bisa tiba-tiba ayo jangan berbuat nyebarin hoax, itu tidak mudah seperti itu, karena bagaimanapun juga bisa jadi itu satu hobinya dia, itu talentanya dia, bisa jadi dia menyebarkan hoax tuh, ternyata saya punya keahlian baru nih, bisa nyebarin hoax kemana-mana. Tapi kadang dari talenta itu menjadi musibah. Nah itu dia, musibahnya bisa buat dia, bisa buat orang lain. Itu dia kenapa saya selalu mengingatkan, ketika kita bermain gawai, ketika kita bermain gadget, pindahkanlah hati kita kepada jari kita. Karena bagaimanapun juga kalau kita merasa tidak enak ya dikata-katain orang di sosial media, jangan lakukan itu ke orang lain. Seperti itu sih sederhananya. Jangan pernah membuat orang lain mengata-ngatain orang, apalagi ada foto nih. Kalau Kakak Selin misalnya foto di Paris gitu ya, tiba-tiba ada yang ngejulitin, bohong itu mah backgroundnya bisa digonta-ganti gitu ya, itu foto Studio X gitu kan. Saking nggak sukanya itu sama saya ya. Ya udah biarin aja kan, udah biarkan saja mereka dengan pola pikirnya itu, berarti dia ada kecenderungan untuk tidak suka dengan secara pribadi. Jadi lebih baik dicuekkan saja. Nah itu kan ada lagi orang yang punya kebiasaan, pernah kan kita ada anaknya selebritis ya, salah satu selebritis yang dihujat padahal dia baik-baik saja, dibilang kurang gizi lah, dibilang beginilah, dibilang begitulah, tanpa kita pernah tahu apakah yang sudah dilakukan kedua orang tuanya. Ya itulah kenapa saya selalu menyampaikan ke teman-teman yang terbiasa julitisasi itu untuk tidak kebiasaan karena itu otomatis ya udah kebiasaan julid, jadi udah tiba-tiba jarinya refleks, nggak gitu kali kata-kata segala sesuatu dikomentari dengan negatif. Nah itulah kenapa kita perlu agar empati tidak hanya di dunia nyata tapi di dunia maya juga perlu. Seperti itu Kakak. Kalau empati misalnya lagi rame di TikTok kan tuh Bu, lagi banyak postingan, misalnya ada orang yang membutuhkan, terus komenannya ada yang positif, ada yang negatif. Itu tanggapannya kita gimana? Harus ikutan negatif karena belum tahu hal itu benar atau enggak, atau positifnya aja? Kembalikan lagi pada kita ya. Kembalikan pada diri kita, ambil masa jeda. Jadi tidak semua hal di media sosial tuh harus kita respon dengan cepat. Betul, kita perlu ambil jeda untuk memastikan betul nggak sih, karena kadang-kadang itu konten ya, ada orang yang membuat orang mencari perhatian aja, bisa mencari perhatian, bisa mencari keuangan juga. Ya benar, soalnya sumber uang tuh dari media sosial zaman sekarang ya teman-teman. Sangat gampang sekali kan mencari sesuatu, jadi temannya didandanin sedemikian rupa, dibikinkan skenario sedemikian rupa, kemudian dia juga yang men-shoot gitu kan, kemudian dia juga yang posting. Nanti orang lain merespon banyak sekali seperti kasihan, itu akhirnya memberikan sumbangan, padahal itu tidak benar. Nah, lagi banyak-banyaknya ya Bu ya, lagi banyak-banyaknya berminat buat. Kalau misalnya mungkin ada saran buat teman-teman anak muda yang melakukan hal kayak gitu tuh apa Bu? Biasanya saya akan nanyakan dulu, ini menguntungkan buat kamu apa? Oke, benar banget. Sekedar followermu naik banyak, sekedar kamu happy dengan kegiatan itu, atau ada yang menguntungkan buat dirimu atau buat orang sekitar. Kalau kira-kira tidak ada yang diuntungkan dari apapun, kalau bisa sudah itu ya hentikan saja. Tapi kalau misalnya ada manfaatnya dan itu
manfaatnya bisa dibuat dengan lebih baik, lakukan yang lebih baik. Jangan menggunakan, entah kenapa ya, saya tidak begitu suka sama konten yang memamerkan kesedihan gitu, entah itu kesedihan, entah itu kemiskinan, entah itu kemalangan orang lain, atau ya itulah mungkin apakah saya yang bermasalah gitu kan. Tapi karena konten itu menarik, banyak, itu empati kita secara tidak langsung Betul, itu merasa paling emosional cepat kita, bener menaikkan banget. emosi. Itulah kenapa saya bilang media sosial ini jagoannya memainkan emosi gitu kan. Kalau kita sedang tidak dalam baik-baik saja, langsung puasa terpengaruh, digital. iya bener banget, Saya terbawa sering arus langsung. apalagi baru putus Waduh. dari inilah, tiba-tiba di jalan ngeliat gebetan jalan sama orang Langsung lain, emosionalnya menggebu-gebu, tidak karu-karuan. rasanya itu pengen Rasanya jari tuh pengen ketik semua, apa aja tanpa gitu. empati, tanpa mikir, langsung tersalurkan. Nah itu kalau orang yang kita sangkutkan tidak apa-apa ya mungkin aman-aman saja. Tidak Tapi masalah. ketika orang tersebut tidak terima dengan apa yang kita lakukan, itu bisa keusilan kita ke emosi kita yang lari ke sana lari ke sini, itu bisa berakibat di ranah hukum. Nah itu yang paling tidak kita suka. Itu lagi banyak-banyaknya masalah seperti itu ya Bu Betul. ya, komen-komenan terus jadi masalah ke ranah hukum. Nah, ini paling gampang nggak yang ngajakin ke ranah hukum? Iya paling gampang, Paling soalnya juga gampang. lebih heboh ya Bu ya, lebih heboh banget. Dan paling enak kan ngomongin sisi negatif orang daripada sisi positif orang. Itu Itu paling pernah ketemu nggak di dunia nyata Bu Popi dengan orang seperti itu? pernah. Waduh, cerita dong Bu, gimana tuh? Jangan bobo ya. Jadi begini. Oke, kadang saya berpikiran biasanya tidak semua orang di dunia mayanya itu dia julid, di dunia mayanya dia sadis, tapi di dunia nyatanya dia sebenarnya baik-baik saja. Ada yang kebalikannya. Ada yang di dunia maya dia baik-baik saja, di dunia nyatanya dia yang luar biasa. Nah itu karena kita kenal. Kalau kita kenal, kita bisa melakukan penyelesaian masalah itu dengan baik-baik ya. Tapi kalau kita tidak kenal, orang segitu banyaknya di sosial media kita, tiba-tiba ikutan ngehujat kita, ini cuma bilang siapa lu kan gitu. Dan jadi seperti itu. Nah itulah saya selalu mengembalikan, ketika kita tidak suka dicubit, jangan nyubit. Kaplok sekali. Waduh, langsung kekerasan dong Bu itu Keras. namanya. Karena udah Saya emosi langsung kekerasan aja ya. mengajarkan kekerasan digital, ini Iya, sudah bukan jejak waduh. digital lagi. Gitu. Jadi ya bagaimanapun juga itulah kenapa jemari kita boleh merangkai diksi, merangkai kata sebagus apapun, tapi kembalikan ke kita ya. Kalau kita membaca itu tidak enak, jangan share. Kita orang lain juga pasti tidak nyaman dibegitukan. Benar Seperti banget. itu. Berarti ujung-ujungnya nyambung lagi ke diri sendiri. Betul, nyambung lagi ke Semuanya diri dari sendiri. diri sendiri. Masalah apapun diri sendiri Kembalikan yang diri kita ke diri kita. Kalau kita tidak nyaman, itu dia kenapa saya selalu sampaikan kalau apapun berita yang kita dapat di media sosial kita, jangan langsung direspon. Kita tidak harus merespon segala sesuatu simsalabim. Kita bukan Pak Tarno, saudara-saudara. Kita bukan simsalabim prok jadi apa gitu kan. Tapi ya selesaikan secara baik-baik, baca dulu, cari dulu beritanya seperti kebenarannya. apa, cari dulu kebenarannya. Kalau di WA itu kan paling banyak tuh, Waduh, paling sering itu paling gampang juga menyebarnya itu Mm-mm. berita-berita hoax itu. Paling cepat, belum lagi kita cuman baca sekilas, nggak ngecek lagi. Ya kita cuman punya pakai prinsip kalau di WA itu ada ABC ya. ABC itu amati isinya, kemudian biasakan untuk membaca sampai selesai. C-nya adalah cek sumbernya. Amati, Baca sampai selesai, cek Oke, sumbernya. amati, baca dan cek. Itu yang cara penting. paling gampang Paling dan gampang. lebih mudah diingat ya. Betul. Amati, baca dan cek. Ingat tuh teman-teman, amati, baca dan cek. ABC mau ditambahin, kalau D-nya satu lagi, dah lah gitu lah. Udah pasrah tuh, langsung tutup aja, nggak usah dibaca-baca gitu. Beda, nggak usah Udah dibaca-baca. pusing kepala, makin dibaca-baca, makin nggak tahu kebenarannya. Makin terus udah nggak tahu kebenaran, disebar iseng Aduh, gitu kan. tambah-tambah. Itu seru. Nah, kalau penyebaran seperti itu memang paling gampang di jari. Sekali lagi makanya kenapa jari kita perlu diedukasi. Jadi yang diedukasi itu Jari termasuk kita sendiri, jari kita yang perlu iya. diedukasi gitu. Nah, sebelum kita mengeduket orang, jari kita ini perlu latihan dulu. Enak nggak sih kalau kita ada begitu kan? Itu yang saya selalu tekankan. Kembalikan ke kita, enak atau enggak. Begitu pula di media sosial. Biasakan membaca tuntas, amati dulu apa yang kita
baca, kemudian cek sumbernya. Banyak sih kalau mau ngecek sumber. Kalau ngecek bisa. sumber tuh dari mana mungkin Bu Popi bisa ngasih tahu Tribuners ini? Wah, banyak ya. Kalau Mavindo sendiri kita punya WhatsApp Kalimasada namanya. Itu bisa ada nomornya sih, mudah-mudahan saya ingat ya nomornya. Bisa Nanti dikasih nomor tahu saya yang saya teman-teman sebutkan Tribuners kan ini. repot saya. Oke, kalau di Kalimasada Mavindo itu di 0859 21600 500. Kemudian ada juga Kominfo juga punya, kalau nggak salah punya deh, kalau nggak salah Kalau nggak lagi. salah, ini yang bener yang mana nih Bu? Punya Kominfo, nggak? Kominfo punya. Oke. Kemudian Mavindo itu juga ada turnbackhawk.id, itu juga bisa dicek di situ. Kemudian beberapa media juga punya dan biasanya yang tampilannya kalau berita itu sudah cek faktanya dan sebagainya, misalnya di badan berita itu ada tulisan hoaxnya. Oke, bener banget. Sekali lagi, jangan malas untuk mengecek. Jangan malas untuk membaca ya teman-teman Tribuners. Jangan malas untuk baca, jangan malas untuk mengecek juga. Nomornya juga jangan lupa dicatat, diingat. Tadi ada websitenya juga ya Bu ya? Websitenya juga ada, Iya, ada. turnbackhawks.id. Gampang banget, udah barunya gadget kan, tinggal dibuka aja. Dibuka aja. Di situ bisa dicari mana berita-berita yang benar, mana berita-berita yang tidak benar. Sekali kalau tidak yakin jangan disebarkan. Bener banget. Gak terasa kita udah di penghujung cakap sana cakap sini. Mungkin ada pesan-pesannya Bu Popi untuk teman-teman Tribuners Pesan apa ya? Pesan yang lebih gampang diingat lah. ABC itu tadi, Oh, setiap kita benar. menerima berita apapun di WhatsApp, di media sosial atau apapun yang kita punya, karena banyak sekali ya media sosial kita, biasakan mengamati isinya. Amati dulu isinya. Confirm ke diri kita, iya nggak sih berita ini, apalagi kalau misalnya berita-berita yang terlalu bikin kita happy, terlalu bikin kita sedih, itu kita confirm dulu ke diri kita. Jangan cepat merespon apapun, ambil jeda supaya kita tahu, kemudian menandai ke diri kita, menamai perasaan kita supaya kita bisa berpikir jernih. Nah, berpikir jernih itulah yang membuat kita bisa mencek kebenaran. Ini benar atau hoax. Seperti Bagus banget caranya, itu. lebih gampang diingat ya ABC. ABC, amati, baca sampai tuntas, cek kebenaran. Amati, baca, cek. Terima kasih Bu Popi. Sama-sama Kakak Zelin. Sampai jumpa.